Assalamualaikum teman-teman. Eh, di sini saya akan membuat video untuk pengenalan tentang assembly pada SolidWorks. Fitur assembly ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk menyusun beberapa part menjadi satu kesatuan. Jadi assembly ini berfungsi untuk ya menjadi satu kesatuan produk. uh, kita butuh cara untuk mengatur hubungan antar komponen. Nah, disinilah ada fitur yang namanya match. Kita akan mempelajari tentang fitur match pada assembly pada SolidWorks kali ini. Uh, Langsung saja kita buat satu klik assembly, lalu kita akan pilih yang ingin dipilih, yang digunakan seperti ini. Pertama-tama kita akan menginput file ke assembly ini. Seperti tadi ada fitur yang namanya browse. Kita insert komponen, kita tekan, lalu kita di sini ada fitur browse. Kita klik, lalu kita cari yang ingin kita tambahkan seperti ini. Misal ini, kita klik. Jadilah dua komponen assembly yang sudah kita buat. Oke, ada cara lain ketika kalian berada di luar fitur assembly tapi ingin menjadikan assembly. Seperti kita sedang membuat part ya. Sebentar kita buat secara bebas. Kita misalnya buat seperti ini, lalu kita akan revolve. Oke, misal kita sudah membuat kotak seperti ini, lalu kita ingin langsung taruh di assembly. Langsung saja kita tekan ini di bagian kertas kosong ini, bagian kanan, lalu make assembly form part assembly, lalu kita langsung tulis apa nama filenya, langsung kita save. Lalu ini sudah ini sudah jadi assembly. Kita klik, dia akan muncul seperti ini. Lalu jika ingin menambahkan part lain, kita akan menggunakan fitur yang namanya insert component. Lalu kita browse, pilih part yang ingin kita tambahkan seperti ini. Ya, mungkin itu cara untuk menambahkan file pada SolidWorks assembly ini. Langsung saja next. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas standar match. Pertama-tama kita tambahkan dulu file yang ingin kita buat seperti ini. Lalu kita akan tambahkan lagi satu lagi, yaitu seperti ini. Oke, standard mate kita lihat, bisa kita lihat di sini ada mate selection seperti ini. Lalu apa yang kita pilih itu akan masuk ke dalam sini. Lalu beberapa fitur mate standar itu ada coincident, parallel, perpendicular, tangent, dan concentric. Lalu ya, mungkin kita akan mempelajari pertama-tama adalah standard mate pada bagian sini. Oke, di sini ada beberapa part yang bisa kita fix, yaitu
Seperti contoh seperti ini. Kita tambahkan dulu part yang kita akan tambahkan seperti ini misal. Jadi untuk mengetahui part itu fix atau tidak, kita lihat yang F ini itu fix, artinya tidak bisa diubah-ubah. Kita coba pakai move component, part ini tidak bisa diubah, sedangkan ini bisa gerak-gerakin, diubah-ubah. Jadi kenapa dia tidak bisa bergerak? Karena dia kita input pertama kali. Jadi file yang kita input pertama kali itu dia akan fix seperti ini. Jadi dia tidak bisa digerakkan. Langsung saja teman-teman kita ke pengenalan match standard. Kita insert dulu yang ingin kita insert. Kita pilih ini untuk jadi part utama kita agar fix. Lalu kita akan pilih 3 bagian. Kita sebentar, kita pilih dulu, pilih ini dan ini. Oke, 1 2, oke, kurang 1. Kita pilih ini. Oke, kita langsung saja ke pengenalan fitur mate. Fitur mate ini kita bisa contohkan, kita misal ingin masukkan balok ini ke lubang yang berbentuk balok yang sama. Kita akan menggunakan fitur match dengan cara kita klik, kita pilih match selection dulu seperti ini dan seperti ini. Lalu kita pilih coincident seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita gerakan, dia itu akan tetap berada pada garis, berada setara tingginya. Tingginya tidak akan berubah sama sekali. Dia akan tetap pada garis sejajar dengan balok yang kuning ini. Lalu jika kita ingin memasukkan, kita pilih match lagi, lalu kita tekan samping sini dan sini. Nah, sudah masuk seperti ini. Lalu kita bisa rotate seperti ini. Ya, seperti itu teman-teman. Lalu untuk yang segitiga ini, kita coba untuk menggerakkan part ini. Dia bisa gerak kemana-mana dan bisa kita rotate kemana-mana juga. Oke, kita akan membuat fitur match ini. Kita akan mencoba fitur match dengan menggunakan paralel. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sudah menggunakan fitur paralel, lalu kita akan menggerakkan, kita akan merotasi dia, dan dia tidak bisa dirotasi secara ke bawah atau ke atas. Hanya tetap dia patokannya itu adalah di atas sini dan di atas sini, harus sama, harus sejajar seperti itu. Lalu kita akan ingin memasukkannya
ke dalam lubang segitiga ini, kita masukkan dengan fitur mate, lalu kita tekan ini, set. Sebentar, kita considerkan dulu. Oke, agar sejajar, lalu kita akan match lagi. Kita akan masukkan dengan cara seperti ini. Lalu kita akan coba move, dan kita bisa lihat teman-teman, hanya bisa bergerak atas ke bawah, dan jika kita rotate itu tidak bisa sama sekali, karena kita sudah menggunakan fitur mate standar tadi. Ada coincident tadi 2 dan paralel 1, seperti itu teman-teman. Lalu untuk balok satunya lagi bebas mau diapakan, mau kita langsung coincident kan, mau kita bebas mau diapakan. Misal kita akan pasang langsung seperti ini, lalu kita akan pasang lagi seperti ini. Oke, dia bisa bergerak melalui titik yang kita pasang tadi. Ya mungkin untuk pemahaman standar mate seperti itu saja. Langsung aja ke next. Langsung saja kita ke fitur next. Kita buat new dulu, assembly, kita checklist, oke. Lalu kita pilih yang ingin kita buat lagi. Untuk main partnya atau part utamanya, kita pakai balok ini. Lalu kemudian kita akan tambahkan lagi circles seperti ini. Nah, karena kita butuh beberapa circles, daripada kita insert komponen terus mencari, ada shortcut yang bisa kita gunakan, yaitu kita tekan Ctrl, lalu kita langsung pilih yang ingin kita duplicate, lalu kita geser klik seperti ini. Kita buat lagi. Nah, sudah seperti ini. Oke, langsung saja kita akan mengenalkan fitur yang bernama concentric. Langsung saja kita selection mate, kita pilih bagian luar dari lingkaran ini, kita pasang ke sini, lalu kita concentric, kita checklist, lalu sudah seperti ini. Oke, karena ini bisa kita atur atas bawah, kita ingin agar dia tidak ke atas bawah ketika digeser, kita mate, lalu kita akan pilih bagian atas, lalu kita akan pilih bagian ini, kemudian kita akan coincident seperti ini. Oke, jadi dia tidak bisa kita tarik atas bawah seperti yang tadi. Nah, karena ini bisa diputar, bagaimana kita membuat dia fix, tidak bisa berputar? Caranya cukup mudah. Kita ke fitur mate, pilih bagian ini, kita klik, lalu klik bagian luar dari balok ungu ini, kita coincident, checklist. Sebentar, kita belum select. Oke,
Sudah. Sebentar, kita pilih ini kita checklist, lalu dia sama sekali tidak bisa kita rotate, sama sekali tidak bisa. Nah, seperti ini sudah fix. Lalu ada cara lain untuk memasukkan lingkaran ini dengan cara seperti ini. Kita blok bagian ini, kita tekan bagian pinggir ini, lalu kita langsung ke sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Dia tidak bisa atas bawah juga, tanpa harus di tadi fitur konsentrik tadi, langsung dia akan seperti itu. Jika mau membuat dia fix, tinggal seperti cara yang tadi, yaitu mate. Kita selection dulu sebentar, mate, kita ini, lalu ini buat consistent. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan fitur yang bernama Tighten. Kita bisa lihat Tighten itu fiturnya seperti apa. Kita blok bagian sini, lalu kita tempel ke sini. Sebentar, kita pindahkan dulu. Kita mid, salah. Nah, seperti ini. Kita coba checklist dan kita bisa lihat. Nah, dia akan tetap menempel pada garis yang sudah kita blok tadi, karena kita menggunakan fitur Tighten. Jadi dia akan tetap menempel. Dan ini karena kita atas bawah seperti ini, tidak bisa lurus seperti ini, kita akan buat dia lurus dengan cara kita tekan tombol mate, lalu kita blok bagian ini atas, dan sebentar, salah, kita bagian sini dan sini kita buat konsisten agar setara, lalu kita geser lagi, dan ini tidak akan atas bawah lagi, dia akan tetap menempel pada garis ini dan akan tetap sejajar juga, seperti itu. Oke, di sini kita akan mencari keberadaan mates, atau kita akan delete, atau kita bisa memodifikasi mates dengan kita caranya seperti berikut ini. Kita lihat pada bagian match, ini match yang sudah kita buat, yaitu ada di sini, detailnya semuanya ada di sini. Lalu langsung saja kita akan cek dulu. Kita ingin memodifikasi mate seperti berikut ini. Kita bisa lihat match coincident ini, yaitu berhubungan dengan ini rectangle yang kita buat tadi. Misal kita ingin menghapus, kita akan klik kanan lalu kita delete saja. Kita delete seperti ini.
Yes, dan match yang kita tadi buat itu sudah dihapus. Nah, yang harusnya ini sejajar karena kita delete, jadi dia hilang match ya. Lalu kita coba untuk memodifikasi part optionnya. Kita cek. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat detail dari match yang kita buat tadi. Misal kita ingin mengubah ini, kita akan modifikasi match yang ini dengan cara kita ubah menjadi, awalnya kita paralel, kita ubah menjadi coincident. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kita checklist. Nah, seperti itu. Untuk pengenalan detail match itu sudah kita lakukan, seperti memodifikasi. Ya, langsung saja ke next. Oke, next project adalah mengenal angle dan distance. Langsung saja kita buka SolidWorks. Oke, pilih part yang ingin kita pakai. Seperti ini. Kita lihat projectnya seperti apa, dan kita akan paskan, kita akan rapihkan seperti ini. Sudah rapi, coba kita move. Kita lihat di sini karena butuh 130 derajat, kita langsung buat saja. Kita buat seperti ini. Kita buat 130. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat satu lagi. Kita cari ya seperti ini, lalu kita gunakan meet, tempel ke sini, coincident. Lalu karena ini kurang sejajar, kita beri di sini, kita sejajarkan dengan coincident lagi. Kita lihat lagi teman-teman, kita sudah membuat secara vertikal. Lalu kita lihat untuk distance-nya, yaitu 1. Kita tekan ini dan ini untuk distance-nya 1. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Lalu kita akan buat lagi. Kita langsung saja gunakan shortcut seperti ini. Kita duplicate dengan menggunakan shortcut control, lalu kita geser yang ingin diduplikat. Jangan lupa teman-teman, kita buat seperti ini konsisten ini dan ini agar dia sejajar. Lalu kita buat distance-nya kita lihat lagi 2.
Oke, sudah seperti ini. Lalu kita akan buat lagi mirip. Kita duplikat, kita buat bagian kiri lagi. Sebentar, kita match bagian sini dan sini. Lalu kita checklist bagian sini dan sini, kita checklist lagi. Lalu bagian sini dan sini. Kita lihat 130. Kita coba lihat. Nah, oke. Project pengenalan Angel dan distance sampai segini saja. Kita coba lihat lagi, projectnya sudah sama persis. Mungkin langsung saja ke next. Oke, kali ini kita akan menggunakan fitur lock, yaitu kunci. Kita buat secara random saja seperti ini. Kita duplicate. Untuk fitur lock ini sebenarnya simple. Kita ingin mengunci, ingin menyatukan dua bagian part seperti ini. Saya ambil contoh seperti ini. Saya ingin menyatukan part seperti ini. Kita lock. Nah, kita checklist. Oke, apa yang terjadi teman-teman? Kita coba move. Dia akan terkunci jika salah satu dari mereka bergerak, maka satu yang lain itu akan juga bergerak karena kita sudah lock. Kita sudah mengunci kedua bagian ini agar tetap bersama. Nah, apa yang terjadi jika kita mengunci bagian yang fix seperti balok merah ini? Kan ini fix kan? Langsung saja kita coba. Kita lock. Apa yang terjadi? Coba. Yang terjadi adalah kita tidak bisa menggerakkan semuanya. Karena ini teman-teman. Balok merah ini sudah fix garis dalam kurung F, kurung tutup ini, F ini artinya fix, jadi dia tidak bisa digeser ataupun diubah-ubah tempatnya. Nah, sedangkan kita menggunakan fitur lock ini terhadap dua balok hijau ini ke fix, jadi dia tidak bisa bergerak ke mana-mana. Seperti itu teman-teman. Di sini saya akan membuat project seperti ini. Langsung saja kita buka part assembly, kita insert, dan kita akan memilih part utama dari project kali ini, yaitu kita akan memilih yang merah. Dia akan menjadi fix. Kita pilih pivot. Langsung saja, kemudian kita akan input komponen lain seperti ini. Kita langsung saja kita buat seperti ini. Nah, jika sudah tertata seperti ini, langsung kita rangkai satu persatu. Yang pertama-tama kita akan rangkai ini. Kita lihat
coklatnya di sini. Kita gunakan konsentrik, lalu kita akan sejajarkan seperti ini. Coincident. Oke. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita lihat ternyata bagian kedua lubang ini. Sebentar teman-teman. Bagian ini dan ini. Kita konsentrik lagi. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Oke, kita akan rangkai satunya lagi. Kita langsung mate. Kita rangkai, caranya seperti tadi, sama, mirip, hampir mirip seperti ini. Lalu kita buat seperti ini. Sebentar, kita buat seperti ini. Set. Oke, sudah seperti ini. Langsung kita gabungkan ke sini. Kita langsung gabungkan ke sini teman-teman, dengan menggunakan konsentrik. Nah, sudah seperti ini. Lalu kemudian kita lihat, kita akan buat seperti ini dengan distance 6,5 bagian sini, samping sini. Kita distance 6,5. Sebentar. Kita cek distance-nya. Sebentar teman-teman, kita hapus dulu. Kita langsung buat dari sini ke sini. 6,5. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita langsung gabungkan ini dan ini. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat lagi. Ini sepertinya gabung. Kita buat ini gabung dengan ini. Coincident. Nah, ini sudah 6,5, lalu ini sudah gabung. Seperti ini. Kita lihat, kita coba. Ternyata ini kurang terorganisir. Kalau kita lihat di sini dia lurus. Dia tegak. Kita akan buat dia seperti ini supaya tegak seperti itu. Kita paralel. Kita checklist. Ya, sudah seperti ini. Lalu kemudian kita akan lihat bagian bola ini. Kita akan buat. Kita cek. Kita buat seperti ini. Maaf, kita seperti ini dan seperti ini. Nah, karena ini kita belum nyambung, hanya di konsentrik saja, kita buat lagi. Sebentar, kita sambungkan ke sini. Kita checklist. Dan dia tidak akan gerak ke atas dan ke bawah. Nah, sudah jadi teman-teman. Lalu kita akan lihat lagi 140 derajat ternyata dari sini ke sini.
langsung kita mate, kita hapus dulu ini dan seperti yang ini. Nah, kita 140 derajat, kita checklist dan ya sudah jadi teman-teman. Cukup simpel caranya untuk project kali ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan membuat project seperti ini. Langsung saja kita buka projectnya. Oh, ini masih di part ya, belum di assembly. Langsung saja kita buat assembly. Kita klik seperti ini. Karena kita butuh dua seperti ini, jadi langsung saja kita duplikat dengan kontrol, lalu kita ingin yang mana kita duplikat seperti ini teman-teman. Nah, pertama-tama kita rotate dulu, rotate seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita checklist, lalu kita lihat untuk caranya sebenarnya cukup mudah ya. Kita menggunakan fitur mate, mate standar seperti ini. Kita pilih mana yang ingin dipilih seperti ini agar dia tetap lurus tegak seperti ini ya teman-teman. Kita checklist, lalu kita buat seperti ini juga, kita paralel lagi agar dia lurus. Nah, kita coba movement dan dia sudah tidak bisa di rotate lagi teman-teman, karena kita udah menggunakan paralel tadi. Lalu selanjutnya kita buat dia seperti ini, coincident, supaya dia tidak bisa geser ke kanan atau ke kiri, hanya depan saja. Dia tidak bisa digeser kanan atau ke kiri, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita akan buat dia seperti ini. Sebentar, kita akan buat dia consistent. Kita akan buat dia lurus seperti ini dan seperti ini. Kita consider lagi. Sebentar, kita hapus dulu yang tadi. Yes. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Kalau untuk misalnya tetap ke sini, agar dia tetap di sini, tidak bisa di atas bawah, kita buat seperti tadi. Kita tekan ini, kita menggunakan mate, lalu ini. Nah, sudah seperti ini. Dan kita coba gerakan, tidak bisa, di rotate pun juga tidak bisa. Dan untuk X1 assembly ini sudah jadi teman-teman, dengan menggunakan fitur mate, coincident, dan paralel tadi teman-teman. Oke teman-teman, kali ini ada project lagi, bisa kita lihat
project assembly seperti ini. Langsung saja kita buat. Untuk kita pemilihan dasarnya, mungkin untuk fixnya itu kita pilih ini saja. Kemudian kita langsung input dua lagi di sini dan di sini. Oke, kita duplikat bagian ini dan ini. Oke, kita duplikat ini lagi. Kita lihat butuh 4 ternyata. Oke, kita langsung saja buat. Pertama-tama kita akan langsung mate. Kita gunakan concentrate lagi, lalu kita akan paskan dengan menggunakan coincident checklist. Lalu kita langsung gabungkan seperti ini. Oke, dan kita akan langsung ke sini. Nah, sudah jadi satu. Lalu kita akan buat lagi seperti ini lagi. Concentric, lalu kita buat seperti ini. Lalu langsung saja kita buat seperti ini. Kita buat concentric. Nah, caranya untuk jika seperti ini, kita akan buat dia agar lurus. Kita bagian sini, maaf, ini sedikit error, sini dan sini. Nah, sudah pas ya teman-teman. Kita juga buat bagian atas. Langsung saja kita akan menggunakan fitur concentric lagi. Nah, jika sudah, kita akan buat lagi seperti ini. Maaf, maksud saya itu seperti ini. Bagian ini kita akan coincident bagian sini. Nah, jadi dia akan langsung ke atas. Dan yang satunya kita buat lagi. Lalu kita akan sebentar. Nah, kita tarik. Lalu buat seperti ini. Kita checklist. Kemudian bagian ini langsung saja seperti ini. Karena ini kurang lurus, artinya kita harus buat seperti ini. Nah, lalu kita buat seperti ini. Coincident. Dan ya, project kali ini sudah jadi. Untuk X2 assembly, kita coba lihat dulu. Nah, sudah jadi teman-teman, sudah mirip. Langsung ke next. Oke, kali ini kita akan membuat X3, project terakhir kita hari ini. Jangan lupa di milimeter project assembly kita lihat seperti ini project kita. Langsung saja kita ke assembly, kita delete dulu, kita langsung browser,
mana yang ingin kita buat. Kita harus cari bagian mana yang ingin kita jadikan part utama kita, main part kita. Saya pilih lower saddle ini seperti ini. Nah, kemudian kita boleh maaf, kita cari part lain seperti ini. Lalu kita butuh 2 dan 2 baut ini. Langsung saja kita duplicate. Oke, sudah seperti ini. Langsung saja kita satukan. Kita satukan lagi bagian sini. Oke. Nampaknya kita sudah menyatukan satu ini. Lalu kita langsung ke sini. Kita akan menggunakan fitur concentric. Lalu kita checklist ini juga concentric. Checklist lagi. Jika sudah seperti ini, kita tarik dulu, kita cari celah untuk ini. Kita akan menggunakan coincident. Kita checklist lagi. Kita tarik lagi teman-teman. Kita tarik. Kita buat seperti ini. Lalu seperti ini. Kita coba lihat lagi. Sudah. Lalu kita akan pasang baut dari bawah. Caranya dengan menggunakan konsentrik lagi teman-teman, seperti ini. Checklist seperti ini. Checklist. Karena di sini ada jarak, kita akan beri jarak dengan cara kita blok bagian atas sini dan kita blok bagian sini juga. Kita buat seperti ini, dan kita kasih distance yaitu 5. Kita setting dulu milimeter, kita kasih distance 5. Checklist ini juga 5. Checklist. Dan ya, project kali ini sudah jadi lagi teman-teman. Kita lihat sudah mirip ya. Sekian dari saya, terima kasih.